Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Armada dengan NIM 20668 dan rekan guru saya yaitu Perkenalkan, nama saya Muhammad Afnil dengan nomor NIM 2090850 baik, terima kasih kepada perhatian saya. Saya akan menjelaskan kenapa kami membuat ini. Hanya untuk memenuhi tugas kuliah kami yang berjudul perencanaan dan strategi pembelajaran antropologi. Nah, sesuai dengan mata kuliah kami, di sini kami akan menjelaskan masing-masing dan kami menjelaskan 3 poin dari pembelajaran antropologi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai 3 poin. Yang pertama, pengertian pembelajaran antropologi. Di sini saya akan membagi dari 2 kunci, yaitu pembelajaran dan antropologi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran. Pembelajaran adalah usaha yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengembangkan yang namanya perilaku dan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua itu ada pengertian dari antropologi. Nah, antropologi sendiri itu membahas mengenai manusia secara keseluruhan atau dapat dibilang holistik. Nah, yang kedua itu saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran antropologi. Yang pertama itu antropologi peserta didik dapat mempelajari antropologi secara lengkap atau holistik. Misalnya dasar antropologi. Peserta didik dapat memahami bahwa manusia itu sebagai makhluk biologis dan ini dipelajari dari antropologi Ranggawi yang diampu oleh Pak Dimas begini. Nah, dan kedua itu peserta didik dapat mengetahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial dan budaya. Nah, adapun tujuan kedua yaitu peserta didik dapat mendorong peserta didik untuk lebih pendekatan mengenai ilmunya dan juga mendorong untuk bersikap kritis. Nah, contohnya itu misalnya dengan kita mempelajari pembelajaran antropologi, kita akan tahu bahwa dan kita sebagai peserta didik dari pembelajaran antropologi tersebut bisa ada bekal yang dipegang untuk memiliki kemampuan menganalisis sesuatu yang sifatnya beragam. Misalnya di antropologi kan itu kita mempelajari keseluruhan, misalnya dari biologi, sosial, linguistik dan lain sebagainya. Dan adapun yang akan saya jelaskan itu mengenai manfaat. Yang pertama itu kita mengambil dari contoh peserta didik saya. Yang pertama, peserta didik dapat mengembangkan yang namanya komunikasi antar budaya. Nah, contoh spesifiknya itu mengenai misalnya saya pergi meneliti ke suatu tempat, misalnya Papua. Nah, kan saya dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Sopeng, itu memiliki kultur dan tradisi yang berbeda dari tempat di tempat saya meneliti, yaitu Papua. Nah, dengan saya mempelajari mengenai materi pembelajaran antropologi, saya jadi tahu dan saya bisa beradaptasi dengan tempat yang saya teliti itu. Dan yang kedua itu mengenai profesional dalam kerja. Nah, contohnya itu seperti mungkin ada teman-teman di sini mengatakan bahwa apa sih yang dapat dikerja dari antropologi, apa sih yang bisa dikerja oleh jurusan antropologi. Nah, sebenarnya antropologi itu mencakup luas ya guys, ya teman-teman, karena antropologi itu mencakup tadi biologi, sosial dan budaya, linguistik, dan semua yang dipelajari yang seperti saya sebutkan itu holistik. Nah, jadi ketika kita mempelajari antropologi itu manfaatnya misalnya kita bisa bekerja di bidang wisatawan, kita pergi
berwisata, kita pergi menjadi kita mengambil pekerjaan yang namanya kita menemani para wisatawan dari luar negeri atau luar pulau dan kita menjelaskan mengenai budaya-budaya yang ada di sekitar kita ataupun di tempat-tempat yang dimana mereka ingin seperti itu. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara Asmil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asmil dengan nomor NIM 240608500001 dan ada pun rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Lutfi Ramadhani Aksan dengan NIM 2406085020. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya yaitu tugas video. Adapun yang saya ingin presentasikan yaitu holistik. Artinya mempelajari manusia dari berbagai aspek biologis, budaya. Yang kedua, interdisipliner, yaitu menggabungkan berbagai bidang ilmu. Yang ketiga, yaitu empiris, yang artinya berdasarkan daya penelitian nyata. Misalnya, mahasiswa melakukan observasi langsung di sebuah desa. Dan adapun prinsip, yaitu menghargai keberagaman, yaitu ketika kita melakukan penelitian di sebuah desa, kita harus menghargai keberagaman yang berada di desa tersebut. Misalnya ketika kita berkomunikasi atau bicara dengan masyarakat yang berada di desa, kita harus mengeluarkan kata-kata sopan dan yang bisa diterima oleh masyarakat tersebut. Dan yaitu adapun bahasa, yaitu seperti kita ketahui, seperti di lingkungan kampus ini, kita di lingkungan kampus ini dengan berbagai bahasa, misalnya dari daerah Jeneponto, Bantaeng, dan Makassar. Itu kita disatukan dalam satu tempat dengan berbagai macam bahasa, budaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tugas dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.